Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-647 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Niko sebagai Nambi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Suasana pertempuran masih panas. Melihat Lembu Sora turun tangan, prajurit-prajurit Temung Wira bangkit kembali semangatnya. Sekalipun jumlah mereka tidak terlalu besar, tapi karena mereka bertarung dengan semangat tinggi, maka pertempuran pun menjadi seimbang. Apalagi mereka masih dibantu oleh warga desa yang masih tinggal, yang jumlahnya kurang lebih tinggal 600 orang lagi. Sementara itu Lembu Sora masih terus bertarung melawan Patih Nambi. Cepat Rawedeng, siapkan jaring-jaring. Ambil beberapa ratus orang prajurit dan siapkan jaring-jaring untuk meringkus Lembu Sora. Baik, Gusti Ramapati. Tunggu, aku hanya menyuruh kalian menyiapkan jaring-jaring. Selanjutnya kalian harus menunggu tanda-tanda dariku untuk bertindak. Nah, kerjakan. Baik, Gusti. Rawedeng segera mengumpulkan 200 orang prajurit. Mereka dipilih dari orang-orang yang bertenaga besar. Mereka direncanakan untuk menebarkan jaring-jaring. Jaring-jaring ialah semacam jala yang terbuat dari tambang yang cukup besar. Tambang itu di samping besar juga ulet serta liat. Lebarnya kurang lebih 15 depa, sementara panjangnya tidak kurang dari 50 depa. Jaring-jaring itu biasa digunakan untuk meringkus binatang buas di tengah hutan, seperti harimau atau babi hutan. Tapi alat itu juga biasa digunakan untuk meringkus seorang pendekar yang mempunyai tenaga besar atau mempunyai ilmu yang tangguh. Rawedeng segera mendapatkan prajurit-prajurit seperti yang diinginkan oleh Ramapati. Mereka pun bersiap-siap untuk menebarkan jaring-jaring. Mereka berbaris di tepi medan peperangan di sebelah barat. Sementara Lembu Sora masih terus bertarung melawan Patih Nambi. Ayo Adi Nambi, jangan kalah dengan anak-anak muda. Marilah kita perlihatkan permainan yang menarik. Ya, 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 ah, ya, 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 ya. Lembu Sora kembali menyerang Patih Nambi. Patih Nambi berkelit ringan. Pedang mereka beradu dengan keras di udara. Tangan Patih Nambi sampai gemetar dan kesemutan. Lembu Sora tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menyergap Patih Nambi dengan serangan bertubi-tubi. Tak lama kemudian Patih Nambi nampak mulai keteter.
Memang dalam hal ulah kanuragan, Patih Nambi masih berada di bawah tingkatan Lembu Sora. Suatu ketika Patih Nambi lengah. Pedang Lembu Sora memang gagal memperoleh sasaran, tapi secepat kilat kakinya melayang menyambar punggung Patih Nambi. Jantung besar kerajaan Majapahit itu pun terpelanting jatuh. Pedangnya terlepas, dan saat berikutnya, Lembu Sora menarik nafas panjang sebelum kembali menyergap dengan garang. Nasib Patih Nambi benar-benar tinggal sejengkal lagi. Pedang Lembu Sora berkelebat di udara. Tapi pada saat itulah nampak sebuah sinar berwarna biru melompat-lompat di atas medan peperangan. Nyawa Patih Nambi selamat, sementara Lembu Sora tersentak dan tubuhnya terpelanting jatuh. Tapi dia masih berusaha menggenggam pedangnya yang sekarang tinggal separuh. Lembu Sora terkejut karena tiba-tiba saja Arya Kamandanu sudah berdiri di hadapannya. Arya Kamandanu berdiri bagaikan seorang dewa pencabut nyawa. Tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang berwarna kebiru-biruan. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit seketika roboh berjatuhan. Tubuh mereka berkelojotan di sekitar Arya Kamandanu. Sementara Arya Kamandanu masih tetap tegak berdiri dengan tenangnya. Baik Lembu Sora ataupun Patih Nambi hampir tidak dapat mengenali Arya Kamandanu yang sedang mengerahkan kekuatan naga Puspa Kresna. Mendadak 10 orang prajurit dengan senjata terhunus mencoba untuk menggasak Arya Kamandanu dari belakang. Rawading, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba pertempuran berhenti? Arya Kamandanu turun ke gelanggang pertempuran, Gusti. Tidak seorang pun prajurit berani mendekatinya. Beberapa orang prajurit yang mencoba menyerang dari belakang, semuanya roboh binasa, Gusti. Arya Kamandanu membawa pedang naga puspa. Apakah dia berada di pihak Lembu Sora? Sepertinya tidak, Gusti. Saat itu Gusti Patih Nambi sedang bertarung dengan Lembu Sora. Gusti Nambi kelihatannya keteter. Pada saat keadaan Gusti Nambi sedang kawat, mendadak Arya Kamandanu muncul menyelamatkan nyawanya. Arya Kamandanu itu memang pendekar sakti, tapi dia mempunyai watak-watak yang aneh. Sudahlah, biarkan saja dia. Kita lihat saja perkembangannya. Bagaimana dengan jaring-jaring itu, Rawadeng? Kami semuanya sudah siap, Gusti. Hamba sudah memilih 200 orang prajurit yang bertenaga besar. Bagus. Selanjutnya kau tunggu perintahku. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Mari kita awasi dari kejauhan apa yang akan dilakukan oleh Arya Kamandanu. Aduh, jupukno pacul, apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket,
tidak dingin dan hangat terus. Toh orang lomo ini. Nggih. Balpiri kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Balpiri kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Maaf, Paman Lembusora. Saya terpaksa melakukannya. Saya tidak sampai hati melihat Paman Lembusora membunuh Paman Nambi. Oh, selamat datang di medan peperangan Kamandanu. Terima kasih, Paman Lembusora. Sebenarnya saya tidak ingin turun ke gelanggang. Mengapa tidak? Justru kau harus turun ke gelanggang membela keyakinanmu, pendirianmu terhadap sesuatu yang kau anggap benar. Kau tidak salah, Kamandanu. Kau sudah menentukan pilihan yang tepat. Saya masih belum dapat mengerti mengapa semua ini harus terjadi, Paman. Serahkan semuanya ke tangan Sang Hyang Widiwasa. Sekarang ini kita sudah berdiri di tengah-tengah medan peperangan Kamandanu. Memang, sebelum ini kita adalah sahabat. Bahkan kau sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Tapi sekarang keadaannya menjadi lain. Sama sekali lain. Sekarang kita harus memenuhi kewajiban kita. Panggilan hidup kita. Dharma bakti kita sebagai satria. Kita harus mengibaskan seluruh kepentingan pribadi dan melihat dengan tegas ke depan ke arah cita-cita luhur manusia. Maaf, Paman Lembusora. Bolehkah saya mengusulkan sesuatu kepada Paman? Usul apa itu, Kamandanu? Katakan. Saya akan memberi kesempatan kepada Paman Lembusora, Mantri Parakrama, dan Patih Emban untuk melarikan diri. Saya tidak tahan lagi melihat pertumpahan darah yang sia-sia ini. Cepat, Paman. Tinggalkan medan peperangan ini. Saya akan berusaha melindungi Paman Lembusora. Kamandanu, sombong sekali kau ini. Sayang sekali, Kamandanu. Sebenarnya aku menaruh hormat yang besar kepadamu. Kau seorang pendekar tangguh. Kau seorang prajurit sejati, jujur dan berani. Tapi tiba-tiba saja kau telah berani sombong setinggi langit di depan Lembusora. Kau pikir siapa Lembusora ini? Hah? Kau menyuruh Lembusora meninggalkan medan peperangan. Untuk apa? Hah? Ampun, Paman Lembusora. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Paman Lembusora. Bodoh. Jelas perkataanmu itu telah menyinggung harga diriku. Kau menyuruh Lembusora melarikan diri dari medan peperangan. Itu sama saja halnya dengan melemparkan kotoran ke mukaku. Coba lihat, Kamandanu. Lihat apa yang telah terjadi di tengah medan peperangan ini. Mayat-mayat bergelimpangan. Korban sudah berjatuhan sedemikian banyaknya. Dan lihatlah ke sebelah utara. Di sana ada sebuah kereta yang terbakar. Dan tidak jauh dari kereta itu, kau akan melihat istriku, anak-anakku tewas semuanya. Oh, Paman, benarkah demikian, Paman Lembusora? Benarkah Nyai Lembusora dan putra-putra Paman? Sudahlah, Kamandanu. Itu sudah tidak penting lagi. Sekarang ini, kita sudah berdiri di tengah-tengah medan peperangan dengan membawa kepentingan kita masing-masing. Kau tidak mungkin menyuruh Lembusora melarikan diri. Kau tidak akan dapat membujuk aku dengan cara apapun juga, Kamandanu. Bagaimanapun juga, pertarungan harus dilanjutkan. Sekalipun pedangku tinggal sepotong, tapi pertarungan harus dilanjutkan. Tugas serta kewajiban harus dipenuhi. Ayo, Kamandanu, kita bertanding sebagaimana satria. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja Lembusora ini kepala pemberontak yang harus dibinasakan. Ayo, Kamandanu, majulah. Apa yang kau tunggu, Kamandanu? Ayo kita bertarung. Kita tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Sekarang kita harus bertarung demi Majapahit. Baiklah, kalau kau tidak mau bertarung, biarlah aku yang akan mulai. Pertarungan kembali meledak dengan serunya. Sekarang Lembusora berhadapan dengan Arya Kamandanu. Lembusora bersenjatakan pedangnya yang sudah buntu. Sementara Arya Kamandanu menghadang serangan Lembusora dengan tangan kosong.
Arya Kamandanu memang tidak bermaksud melayaninya dengan sungguh-sungguh. Melihat Lembu Sora sudah menemukan lawan tandingnya, Patih Nambi melompat menerjang barisan prajurit-prajurit Demung Wira. Sementara itu, Ramapati masih duduk di atas punggung kudanya, di atas pohon di tepi medan peperangan. Dia memang tidak pernah turun ke medan peperangan seperti yang lain. Dia hanya menjadi penonton. Dia hanya mengawasi saja dari kejauhan. Rawedeng berlari-lari mendapatkannya. Gusti Ramapati. Sekarang Arya Kamandanu terjun ke medan peperangan, Gusti. Ya. Aku juga sudah melihatnya, Rawedeng. Aku melihat Kamandanu bertempur dengan Lembu Sora. Mudah-mudahan saja dua-duanya tewas. Bagaimana dengan rencana Gusti? Kami semuanya sudah siap menunggu. Sabar, Rawedeng, sabar dulu. Kita tunggu sampai Lembu Sora lengah. Biarkan Lembu Sora puas bertarung melawan bekas anak buahnya. Lembu Sora baru menyaksikan sendiri betapa hebatnya olah kanuragan yang dimiliki Arya Kamandanu. Beberapa kali dia menggebrak dengan jurus-jurus mautnya, tapi Arya Kamandanu selalu dapat melesat, menghindar. Bahkan akhirnya Lembu Sora menyadari bahwa Arya Kamandanu tidak bersungguh-sungguh melayaninya. Jangan begitu, Kamandanu. Ayo, bertarunglah sungguh-sungguh. Ini medan peperangan. Ini tempat menabung nyawa. Dan tempat ini akan menjadi saksi sejarah. Tempat ini akan menjadi saksi sejarah pertumbuhan Majapahit. Ayo, cabutlah pedangmu yang konon terkenal ampuh. Maaf, Paman Lembu Sora. Saya sudah bertarung dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya tahu bahwa Paman Lembu Sora ternyata seorang pendekar yang tangguh. Jangan memuji-muji aku, Kamandanu. Semua orang tahu betapa hebatnya ilmu yang kumiliki. Aku tahu, kalau kau menginginkan dalam 3 atau 4 gebrakan, kau sudah dapat merobohkan Lembu Sora. Nah, kerjakanlah, Kamandanu. Kukira itulah pekerjaan yang terbaik yang dapat kau kerjakan sekarang ini. Cepat ambil pedangmu, cabut naga puspa, dan kita bertarung sebagai layaknya para satria sejati. Ya. Kembali Lembu Sora menyergap. Arya Kamandanu melejit ke udara. Pada saat kakinya menginjak tanah, dia masih sempat memukul roboh 2 orang prajurit di dekatnya. Selanjutnya dia melompat ke samping untuk menghindari serangan Lembu Sora yang datang bertubi-tubi. Sementara itu, diam-diam Rawedeng dan 200 orang prajurit bersiap-siap untuk menebarkan jaring-jaring. Mereka memasang jaring-jaring itu di tepi medan peperangan. Ayo, cepat kau pimpin prajurit-prajurit di sebelah timur. Aku akan memimpin mereka di sebelah barat. Dan selanjutnya, kita tunggu tanda-tanda dari Gusti Ramapati. Baik, Rawedeng. Bayuyu segera melompat untuk memimpin prajurit-prajurit di sebelah timur. 200 orang prajurit sudah siap menebarkan jaring-jaring. Sementara Ramapati masih duduk dengan tenangnya di atas punggung kuda. Kedua belah matanya terus mengawasi pertarungan antara Arya Kamandanu dan Lembu Sora. Nampak Lembu Sora semakin lama semakin keteter. Tenaganya mulai terkuras. Peluhnya mulai bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya merah padam terbakar sinar matahari. Pada saat itulah Rawedeng melihat sang Ramapati mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Ya, tebarkan jala. Tebarkan jaring-jaring. 1, 2, 3. Ayo, Lembu Sora, tebarkan jaring-jaring. Ya.
200 orang prajurit merentangkan jaring-jaring dan mereka dengan cepat menuju ke Lembu Sora. Lembu Sora menjadi gugup. Dia tidak sempat lagi menghindar dan jaring-jaring itu pun segera menggulung tubuhnya. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae Nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane Nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Nampak Lembu Sora mulai keteter. Memang, secara jujur dia mengakui keunggulan Arya Kamandanu. Tapi sebagaimana watak seorang pendekar, dia tak ingin menyerah begitu saja. Karena itu Lembu Sora terus berusaha menerjang. Dan hal itu membuat cadangan kekuatannya terkuras habis. Pada saat itulah, Rawedeng melihat Ramapati mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Ayo, sebarkan jaring-jaring. Tangkap Lembu Sora. Sebarkan jalan. 1, 2, 3. Sebarkan jaring bersama-sama. Ayo. Lembu Sora menjadi gugup. Dia segera menyadari bahaya datang, tapi dia tidak mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk menghindar. Dan akhirnya, tubuhnya tergulung jaring-jaring yang ditebarkan prajurit-prajurit Rawedeng. Sora berusaha untuk berontak, tapi usahanya ternyata sia-sia. Dia bagaikan seekor binatang hutan yang masuk perangkap. Prajurit-prajurit Majapahit menggulungnya ke kiri dan ke kanan. Lembu Sora berusaha menebas jaring-jaring yang terbuat dari tambang dilapis tembaga, tapi usahanya itu pun tidak mempunyai hasil. Dan akhirnya, Lembu Sora benar-benar dapat diringkus. Sementara Mantri Parakrama dan Patih Emban masih sibuk bertarung di medan peperangan di sebelah selatan. Celaka Patih Emban. Lihatlah, Gusti Lembu Sora dapat ditangkap. Kurang ajar. Mereka memperlakukan Gusti Lembu Sora seperti binatang. Setan alas Ramapati. Sabar, Patih Emban. Sabar, tenanglah. Kita tidak boleh menuruti hawa nafsu. Jika kita berusaha membebaskan Gusti Lembu Sora, kita pun akhirnya akan tertangkap. Dan perjuangan ini pun akan berakhir. Karena itu sebaiknya kita melarikan diri, Patih Emban. Ayo cepat, ambil kuda dan kita melarikan diri. Bawalah serta prajurit-prajurit yang tersisa. Tanpa pikir panjang lagi, Patih Emban segera bergerak mengikuti Mantri Parakrama. Mereka berdua naik ke atas punggung kuda, kemudian menerjang ke tengah-tengah barisan prajurit-prajurit yang masih bertarung. Kita lari! Ayo kita lari!
Lembu Sora sudah dapat diringkus. Dan nampaknya pertarungan akan segera berakhir. Tapi sayang sekali Gusti. Mantri Parakrama dan Patihemban berhasil melarikan diri. Kurang ajar. Mereka tidak boleh lolos. Rabanyak dan kau Rapangsa. Ya, Gusti. Cepat kerahkan 300 orang prajurit. Susul Mantri Parakrama dan Patihemban. Kejar mereka sampai dapat. Jangan biarkan salah seorang pun di antara mereka tinggal hidup. Bunuh mereka semuanya. Kurang ajar. Rabanyak, Rapangsa. Apalagi yang kalian tunggu, ha? Cepat kerahkan 300 orang prajurit. Aku tidak ingin mendengar berita kegagalan, ha? Cepat kerjakan. Baik, Gusti Ramapati. Rabanyak dan Rapangsa mengumpulkan 300 orang prajurit. Dan sebentar kemudian mereka sudah bergerak menyusul Mantri Parakrama dan Patihemban. Mereka menggebrak kudanya meninggalkan medan peperangan. Jupukno pacul, apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Perlahan-lahan pertarungan sengit antara prajurit-prajurit Ramapati dan prajurit-prajurit Temung Wira mereda. Dan akhirnya pertempuran itu pun berhenti sama sekali. Lembu Sora masih tergulung di dalam jaring-jaring. Ramapati, Rawedeng dan Rayuyu, Patih Nambi dan puluhan prajurit-prajurit menggerumuni Lembu Sora yang masih terperangkap jaring-jaring. Arya Kamandanu merasa sangat geram melihat kelicikan sang Ramapati dan anak buahnya. Paman Ramapati, mengapa Paman melakukan kecurangan seperti ini? Ini bukan kecurangan, Kamandanu. Ini siasat perang. Masa kau tidak tahu? Ini perbuatan licik. Saya tidak menyukainya. Siapa yang mengharuskan kau menyukainya, Kamandanu? Kau di sini hanyalah seorang prajurit. Kebetulan saja kau mempunyai daya kesaktian yang hebat. Tapi lihatlah, kamilah sebenarnya yang telah menggulung Lembu Sora. Kamilah yang telah menangkap kepala pemberontak itu. Sekarang kau mau apa, Kamandanu? Mau membelanya? Mau melepaskannya lagi? Silakan. Tapi kau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Gusti Prabu. Seharusnya Paman Ramapati tidak menempuh cara selicik ini. Kita semua adalah prajurit. Kita harus bertarung secara satria. Yang penting menang. Yang penting Lembu Sora dapat ditangkap, itu saja. Aku tidak mau repot-repot berpikir jelimet. Biarlah kau. Kalian itulah yang menjadi satria. Aku tidak butuh watak satria.
Aku hanya butuh kemenangan. Pokoknya seluruh rencanaku harus berhasil. Sudahlah Kamandanu, kalau kau tidak setuju, kau boleh mengadukannya di hadapan Gusti Prabu. Tapi sekarang ini kami tidak membutuhkanmu lagi. Kau boleh pergi atau tetap tinggal di sini, tapi diam dan jangan turut campur. Sudahlah Kamandanu, jangan layani perkataannya. Itu hanya akan membuat hati kita semakin sakit. Sudahlah, kau memang tidak perlu turut campur. Bukankah sudah berkali-kali kukatakan bahwa ini adalah persoalanku dengan Majapahit? Tapi saya tidak dapat melihat perbuatan curang seperti ini, Paman. Saya tidak sampai hati melihat Paman Lembu Sora masuk perangkap seperti halnya binatang buas di hutan. Cukup, Kamandanu. Kau tidak perlu bicara apa-apa lagi. Serahkan perkara Lembu Sora kepada kami, seperti yang telah diperintahkan oleh Gusti Prabu. Apakah ini belum cukup jelas? Nah, bagaimana Adi Lembu Sora? Bagaimana apanya, Kakang Ramapati? Sekarang aku sudah begini. Kau sudah berlaku curang. Kau sudah berlaku licik. Tapi aku tidak akan mengimbangimu dengan perbuatan curang ataupun licik. Kerjakanlah hal-hal seperti itu sendirian. Aku tidak perlu mencontohnya. Bagus, bagus. Kau memang tidak perlu mencontoh apa yang telah kulakukan. Kita mempunyai siasat masing-masing, bukankah demikian? Dan sekarang siasat siapakah yang lebih unggul? Sudahlah, Adi Lembu Sora. Sekarang ini kau harus mengakui bahwa kau telah kalah. Kakang Ramapati, barangkali Lembu Sora dapat kau jebak. Barangkali Lembu Sora dapat kau masukkan ke dalam perangkap sehingga tidak dapat berkutik lagi. Tapi ingat, dengar baik-baik. Kalian semuanya juga boleh mendengarkannya. Lembu Sora dapat binasa, tapi cita-citanya, gagasan-gagasannya, pengabdiannya kepada Majapahit tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat menjamahnya. Cukup, Adi Lembu Sora. Kau sudah sekarat. Tidak perlu banyak bicara. Nah, Ramadeng, angkat Lembu Sora dan ikat di bawah pohon. Katanya dia adalah seorang pendekar yang sakti mandraguna. Aku ingin melihat. Aku ingin menyaksikan sampai sejauh mana kesaktiannya itu. Cepat, Ramadeng. Ikat Lembu Sora di bawah pohon, ha? Baik, Gusti Ramapati. Lembu Sora segera diringkus dan diikat di bawah pohon. Ramapati tersenyum puas. Sebaliknya Arya Kamandanu kelihatan sedih dan kecewa. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adi Lembu Sora, aku pernah mendengar bahwa kau adalah seorang pendekar sakti mandraguna. Itulah sebabnya kau menjadi panglima perang handal kerajaan Majapahit. Bahkan kau menjadi panglima perang sejak zaman Singasari, sejak zaman Prabu Kertanegara. Tapi aku belum pernah melihat sendiri seperti apa daya kesaktian yang kau miliki itu. Sekarang aku ingin membuktikannya. Ramadeng. Iya, Gusti. Katanya Lembu Sora tidak mempan senjata tajam. Coba, Ramadeng, aku ingin membuktikannya. Baik, Gusti. Lembu Sora, kalau memang kau kebal senjata tajam, kau pasti tidak akan dapat kulukai dengan pedang ini. Hiat! 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 Kurang ajar. Dia memang tidak mempan senjata tajam, Gusti. Coba, Ramadeng. Aku kok belum bisa percaya. Rasakan ini. Kurang ajar. Tubuhnya seperti terbuat dari logam. Dia memang tidak mempan senjata tajam, Gusti. Baiklah. Aku sudah melihat sendiri. Tapi aku belum bisa percaya sepenuhnya. Sekarang kalian boleh mencobanya beramai-ramai. Kau prajurit, dan kau juga. Cabut senjata kalian. Kerocok Lembu Sora dengan senjata tajam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kedikjayaannya. Cepat kerjakan. Kau dari sebelah sana, Rayoyo. Kau prajurit. Kau juga. Kalian dari sebelah sana. Kita sahabat Lembu Sora bersama-sama. Ayo.
sambil membabatkan pedang ke arah leher Lembu Sora, diikuti oleh Rayuyu, kemudian disusul oleh prajurit-prajurit yang lain. Selanjutnya mereka mengerocok tubuh Lembu Sora dengan senjata tajam. Ada yang menusuk lambung, ada yang membabat pinggangnya, ada yang menggebuk kakinya, ada yang melemparinya dengan lembing, ada yang menghujaninya dengan anak panah. Tapi memang benar, Lembu Sora kebal terhadap senjata tajam. Dia masih tetap berdiri dengan teguh. Kedua belah matanya menatap tajam ke arah Ramapati. Mulutnya mendesis, sementara tubuhnya sampai bergoyang-goyang menahan serangan-serangan senjata tajam. Itulah kekuatan Aji Kulit Wajah. Cukup, Ramade. Sudahlah, Kakang Ramapati. Kita tidak perlu memperlakukan Kakang Lembu Sora seperti ini. Dia sudah tertangkap. Sebaiknya kita bawa saja langsung menghadap Gusti Prabu. Dinambi, kepala pemberontak ini tidak diperkenankan lagi menginjak istana Majapahit. Paman Ramapati. Apa? Kau tidak perlu ikut bicara, Kamandanu. Akulah yang ditugaskan untuk menumpas kaum pemberontak. Kalian tidak perlu ikut campur. Serahkan soal ini kepada Ramapati. Lalu bagaimana Gusti Ramapati? Lembu Sora memang kebal terhadap senjata tajam. Tidak setitik pun darahnya keluar. Gusti, tangan hamba sampai kesemutan menyabetkan pedang ke tubuhnya. Ya, aku mempunyai cara yang sangat tepat untuk membunuh seseorang yang mempunyai kesaktian seperti Lembu Sora. Memang cara ini boleh dianggap kejam, tapi kita tidak mempunyai pilihan lain, bukan? Kita tidak mungkin meninggalkan Lembu Sora di tempat ini atau pergi membawanya ke Majapahit menghadap Gusti Prabu. Bagaimanapun juga Lembu Sora harus dibunuh. Ramapati, sekarang sudah terbuka kedokmu seluruhnya. Kau tidak dapat mungkir lagi. Ternyata kau memang benar-benar ingin menyingkirkan Lembu Sora. Nah, mengapa tidak segera kau kerjakan? Ayo Ramapati, kerahkan orang-orangmu. Bunuhlah Lembu Sora. Tumpahkanlah seluruh senjata tajam ke tubuh Lembu Sora. Aku tidak akan bergeming sedikit pun. Jangan sombong, Lembu Sora. Tidak ada ceritanya pendekar sakti tidak bisa dibunuh. Akan kita lihat nanti. Rawading. Iya, Gusti. Aku ingin mulut Lembu Sora yang sombong itu dicor dengan timah panas. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Rawading? Iya, Gusti. Hamba tahu. Hamba akan segera melaksanakannya. Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajurit Majapahit segera meninggalkan pohon di mana Lembu Sora diikat. Mereka segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ramapati. Tak lama kemudian mereka sudah kembali lagi. Beberapa orang prajurit mengangkat sebuah kuali tembaga yang berisi cairan timah panas. Cairan itu masih mendidih. Arya Kamandanu terkejut. Demikian pula Patih Nambi. Mereka sudah dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh sang Ramapati. Paman Ramapati, apa yang akan Paman lakukan terhadap Paman Lembu Sora? Dengar, Kamandanu. Aku ingin menyumpal mulut Lembu Sora yang sombong itu dengan cairan timah panas ini. Biadab! Ini perbuatan yang sangat biadab. Saya tidak setuju, Paman. Aku tidak perlu minta persetujuanmu, Kamandanu. Tidak. Saya tidak dapat menerimanya. Jika Paman nekat menempuh cara itu, saya akan melaporkannya kepada Gusti Prabu. Oh, silakan. Silakan, Kamandanu. Nanti kita semua akan dapat melihat siapa yang lebih dipercaya oleh Gusti Prabu, Ramapati atau Arya Kamandanu yang bodoh dan celaka. Sudah. Apa kau sudah siap, Ramadeng?
Hamba sudah siap, Gusti. Nah, Adi Lembu Sora, kau boleh membangga-banggakan kesaktianmu. Kau boleh sombong setinggi gunung Semeru. Tapi Ramapati tidak akan kehilangan cara untuk menyudahi perjalanan hidupmu. Lihatlah, jika cairan timah panas yang bergolak-golak ini kutuangkan ke dalam mulutmu, apakah kau masih akan bisa bernafas? Jawablah Lembu Sora. Jawablah pertanyaanku ini, ha? Lembu Sora tidak akan mengotori mulutnya dengan menjawab pertanyaanmu, Ramapati. Kalau kau ingin membunuhku, cepat kerjakan. Kau pikir aku gentar menghadapi maut? Bagus sekali. Kau memang pendekar sejati. Kau tidak takut mati. Nah, Rawadeng, kerjakan sekarang juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular